Itu yang ini betul. bicara perdamaian nih. Akhirnya Iran minta damai ya. Dengan pintar itu mereka tidak dengar, Pak Andi. Interupsi. Pak Andi. Jadi interupsi. Sekarang lu mau ngomong apa? Dari kecil udah diajarin begitu. Iya. DNA-nya. Exactly. So they don't know any better. Pokoknya, katanya. Iya, Itu loh. Jadi, terus mau betulinnya gimana? Nggak bisa. Dipaksa pun nggak bisa. Nggak masuk di otak. Iya. Ajarannya udah begitu. Nah, terus sekarang dia bilang apa? Kecuali mereka udah mulai sadar baca itu buku pakai bahasa Indonesia, jangan pakai bahasa Arab. Jadi kamu tahu ajarannya apa yang diajarkan, apa isinya, kamu mengerti. Kamu baca-baca doang tapi nggak ngerti. Ya itu problemnya. Ya kan? Apakah di buku mereka ditulis kalau kamu sembahyang, kamu baca buku harus pakai bahasa Arab? Kan nggak ada. Jadi yang nentuin pakai bahasa Arab itu siapa? Kamu baca-baca buku tapi kamu nggak ngerti, terus ngapain baca? What a waste of time. Bacalah pakai bahasa Indonesia yang baik dan benar. Supaya kamu tahu ajarannya itu apa isinya, apa yang diajarkan. Jadi kalau kamu udah pakai baca Indonesia, kamu baru ngerti. Oh, kita ini harus cebok pakai 3 batu. Oh, kita ini harus minum kencing ontang. Jadi mereka semua tahu. Sekarang mereka nggak tahu, ya kan? Itu aja. Oh, gimana caranya ini itu. Nabi Musa mandi telanjang, bajunya bisa lari. Bajunya Musa itu bisa lari waktu dia mandi di kali katanya. Kan aneh. Kan kalau perempuan itu sperma itu diproduksi dari tulang punggung perempuan. Jadi perempuan udah nggak usah laki-laki, dia bisa hamil. Nah itu kan caranya gitu. Lanjut tadi. Ya. Saya bersyukur ya. Saya sangat bersyukur. Di vlog manapun saya tidak pernah menyaksikan di tempat Pak Paul Sang ini vulgar kita mengeritik. Enggak ada. Saya sudah coba cari di mana-mana, enggak ada. Oleh sebab itu saya bersyukur ada ada corong kita mau sampaikan kerusak sistem di Indonesia. Kalau di tempat lain nggak ada, Pak. Mau di mana, Pak? Yang apa ragi itu ya ini tidak bergambar lah. Cuma komen biasa, tapi di sini kita berani menyampaikan, kita terbuka. Prabowo pun bisa tahu saya di mana, ya, hidupnya di mana, rekam jejaknya apa gitu, tahu karena kita ini ada kebenaran yang tidak mau ditutupi, sehingga kita di sini kayak Pak Paul itu. Pak Paul itu kalau mau cari alamatnya, kalau ada terorisme, ya udah besoknya teroris bisa ketemu rumahnya di mana, alamatnya di mana, besoknya dia kasih makan di mana. Di park aja ditembak aja kalau kenapa saya bilang aja ya Pak Andi, saya semua teman-teman di sini terbuka, alamatnya ada, nama lengkap ada, tempat tanggal lahir ada, iya kan? Ya, baru dia mengeritik. Waktu dia kritik adalah sumber kebenaran, sehingga ada tidak ketakutan gitu mengeritik itu. Baik dia adopsi dari dunia luar maupun persepsi kita, cara berpikir, opini kita berpikir, dan juga dibarengi dengan cara pengalaman kita hidup. Nah itu enaknya gitu, pengalaman kita hidup masa lalu baru kita sampaikan. Kayak Pak Andi ini pemahamannya luar biasa. Kalau mau cari Pak Andi ya gampang aja, track aja alamatnya. Nah tapi kita ada sukacita karena yang kita sampaikan adalah kebenaran, bukan mengiring itu kejahatan. Beda dengan Anda mengiring kejahatan, jahatnya ya Anda tidak tentram. Itu ajaran Alkitab itu. Maksud kita itu sadarlah dulu. Iya sadarlah, iya. Sadarlah. Itu maksudnya. Kamu nggak ngerti, kamu belajar. Jangan katanya diharuskan ini, jadi kamu jadi bodoh. Ya kan? Iya benar. Oh, katanya kalau kamu pagi bangun kesiangan, berarti telinga kamu dikencingin sama setan. Lo kan bingung. Kamu bangun kesiangan gara-gara tadi malam mabuk kan bisa juga. Atau kamu begadang tadi malam, paginya kesiangan bisa. Masa katanya kalau kamu bangun kesiangan
itu telinga dikencingin sama setan. Ya kan bingung. Jadi bacalah itu buku dengan bahasa Indonesia, kamu supaya pinter. Ya. Ya kan? 90% deh tadi kalau kamu tanya orang-orang ini, suruh baca, oh bisa, oh assalamualaikum bla bla bla, gini, suruh tokol mustaqim, segala macam, bisa pinter pakai bahasa Arab, ya hafal. Tapi terus begitu setelah dia komet, mulutnya tanyain artinya apa? Kagak tahu. Jadi yang kamu tadi hafalin itu artinya kamu nggak tahu, terus ngapain dihafalin? Kan gitu. Ya, benar Pak. Jadi udahlah, mulai bangun dan melek. Ya. Nggak tahu ini benar apa enggak, kan tadi saya baca di Yaman itu pemerintahnya udah pada menutupin masjid-masjid yang ngaco-ngaco ini. Juga di Italia juga banyak masjid yang ditutup, yang mengajarkan ajaran yang Iya, nggak benar. yang radikal itu Pak. Yang radikal. Iya, jadi more or less, jadi orang udah mulai melek matanya. Oh, kok begini ya? Kok gue diajarin begini ya? Ya kan? Itu aja. Tadi saya bilang saya bersyukurlah ada corongnya Pak Paul Sang di sini. Kalau enggak, siapa lagi mau bicara tentang Indonesia? Sehingga ada perubahan paradigma dan lain sebagainya. Cuma di tempat ini Pak. Saya sudah mau masuk di tempat-tempat lain, tapi tidak ada yang berani Pak. Karena media itu sudah diancam dulu. Sebelum bicara ini, kamu harus bicara begini ya. Jangan media saya ditutup. Media di Indonesia sebenarnya ingin menyampaikan keterbukaan Pak. Tetapi kan dalam konteks mereka berdiskusi di media, mereka sudah buat dulu skenarionya. Tidak serta-merta tampil di media dia bicara begitu Pak. Dia bicara atur dulu, jangan ngomong ini, jangan ngomong itu, jangan itu gitu. Sudah diancam ketakutan dulu. Karena apa? Takut jangan dikondem oleh kelompok ini. Begitu juga si Hikmawanto sama Ibu Susi. Saya mengerti orang ini sebenarnya mau menyampaikan tetapi diancam. Waktu saya mendengar ya secara psikologi, kalau saya pertanyaan-pertanyaan ditanya jurnalistik, saya dengar gitu. Itu ngomong sama si A, baru saya memahami. Itu persoalannya kita di negara kita, sehingga dari penggiringan opini itu mereka membentuk opini publik itu sehingga rakyat itu terbawa. Maka benar dikata Pak Paul tadi, tidak mau terbangun negara kita karena apa? Dia bertanya. Saya bilang DNA-nya atau apa lagi? Sebenarnya kita bisa jawab loh di sini teman-teman. Karena kita hidup di negara kita dulu, ya dididik di negara kita, baru kita mau melihat fenomena yang ada di negara kita. Bukan kita ngomong karena tidak mengetahui fenomena di negara kita. Kita tahu kerukunan umat beragama, kita tahu Pancasila. Kemudian kita tahu apa itu pemerintah yang ada di DPR, pemerintah, kemudian bicara tentang kehakiman, kita tahu tentang jumlah penduduk negara kita tahu etnis negara kita, suku bangsa, kita tahu sejarah. Dari semua itu, kita tahu DNA-nya negara terbangun karena apa? Pokoknya hari ini teman-teman, 30 tahun lalu, kalau saya membaca Suara Pembaruan, atau Sinar Harapan itulah, atau Kompas, Tempo, atau apalagi media, selalu konstelasinya cuma berbicara pemerkosaan, ya, korupsi, ya, kriminal pembunuhan, pendidikan, ekonomi, hanya di situ saja. Paling hari ini kalau kita buka koran bicara korupsi. Kalau hari ini kita buka koran paling dia angkat ke permukaan bicara apa? Pemerkosaan, pembunuhan. Cuma sekitar di situ. Kemudian ya pemerintah cuma begitu, atau dia bicara ya cuma di situ sekitarnya. Di Amerika tidak begitu gitu. Kalau Anda baca koran di media mana aja bukan begitu beritanya. Di situ lebih kompetensi ekonomi gitu. Ya karena diajarkan oleh Karl Marx di mana ada pertentangan di situ ada kemajuan dalam konteks perdagangan. Nah ini ilmu teman-teman. Ini Cina, Rusia, Amerika, yang negara-negara seperti superpower mereka lagi konstelasi kompetensi untuk dagang gitu. Siapa lebih kuat ya lebih maju perdagangannya.
Tetapi jangan digiring dengan kebencian, bunuh, bunuh, bunuh. Ini jeleknya. 3 negara ini tidak berbicara pembunuhan loh. Bagaimana saya bunuh? Kalau si kelompok ini bunuh loh. Penaklukan loh. Agama penaklukan. Itu yang bisa disadarkan, cara berpikir yang rasional. Teman-teman yang ada di Indonesia minta tolonglah. Bicaralah perdamaian lah. Atau peningkatan ekonomi lah. Itu yang Ini betul. bicara perdamaian nih. Akhirnya Iran minta damai ya. Nih. Ini Haji Gita Wirjawan dengar. Ya. Bapak jangan bikin konten-konten yang sifatnya ilmiah, ilmu. Tetapi Bapak tidak tahu mendasari apa yang merusak sistem negara. Karena Bapak beragama Islam. Saya cuma pesan Pak. Bapak lebih menggali. Yang merusak sistem negara kita adalah Islam itu sendiri Pak. Jangan bicara terlalu tinggi Pak Gita Wirjawan. Mudah-mudahan saya cuma tegur ya. Di endgame-nya Bapak saya dengar ya. Bapak mengambil orang-orang pintar di Indonesia diwawancari. Tapi tidak ada pesan signifikan untuk membangun negara. Tetapi Bapak pintar mau menganalisa orang-orang ilmuwan di dunia. Bapak sambil bawa-bawa Harvard University, MIT, Princeton. Saya dengar semua. Tetapi bukan itu yang menjadi signifikan. Bapak mesti menelaah sosiologi. Negara kita itu, Bapak sedikit tegur agama itu. Kalau negara ingin maju. Bapak paham sistem pendidikan nasional kita. Cuma saya mau ke Bapak itu, begitu juga Bapak Renald Gasali di dalam intrigunya. Pak Renald, Bro Renald ya, saya mendengar setiap diskusi Anda full time, tidak pernah saya potong-potong. Tetapi Bapak pengalamannya ke Eropa Bapak tahu. Bapak tahu suasana di Rusia. Bapak tahu suasana Inggris, Eropa. Bapak tahu suasana apa yang terjadi di Cina. Sistem ekonomi Bapak tahu. Baru apa yang terjadi di negara Bapak tidak pernah menyinggung. Yang merusak sistem negara kita Bapak tidak pernah menyinggung. Masuklah ke sosiologi agama itu Pak. Karena dengan di situ Bapak akan mendapatkan respon daripada kelompok-kelompok intelektual yang di luar negeri. Pak Renald Gasali dengar Pak. Yang Bapak sedikit berbicara Islam itu. Kalau Bapak tidak berbicara itu, saya bilang aja itu cuma imajinatif belaka aja diskusi-diskusi itu Pak. Kemudian juga saya senang ya, seorang doktor namanya Bagus Mulyadi itu, seorang profesor doktor yang dari Inggris, dia berani Pak. Udah dia menceritakan budaya itu. Sampai dia bicara Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, itu saya senang gitu. Dia mulai menggali latar belakang budaya kenapa negara tidak maju. Ya. Kalau kedua, salah satu orang munafik di Negara Kesatuan Republik Indonesia yang teman-teman dengar ya, itu namanya Akbar Faisal, itu orang munafik di dunia itu. Munafiknya cuma satu. Saya tahu karakter orang ini. Waktu dia diskusi dengan Rocky Gerung, berbicara agama. Tapi dia pintar menggiring opini orang kalau dia wawancarai. Seolah-olah dia bicara hati nurani, tapi dia bukan bicara hati nurani. Ada dasar kebencian yang dia anut Islamin. Ini laki-laki ini Akbar Faisal nggak keturunan ujung pandang Bugis, saya nggak tahu dia. Oleh sebab itu saya teman-teman nonton semua. Kemudian vlog-vlog internasional nonton. Bagi saya itu karena kita digiring dengan media-media. Kalau Pak Nababan itu ya, Panda Nababan itu saya akui lah. Dia kalau berbicara itu dia tahu sejarah kerusakan sih, tapi dia tidak mau menghakimi. Nah, dia cuma ingin perubahan itu. Ya, saya tahu Pak Nababan itu kalau bicara karena basicnya terpaannya adalah Kristen sejati, ya. Sehingga dia tidak mau menghakimi, tapi dia mampu menelaah seorang wartawan. Dia ini loh kemunafikan, ya kan. Tapi dia juga tidak mau mengatakan di situ. Ini loh Islam yang merusak sistem. Ya, di dalam satu media keadilan. Teman-teman, itulah yang saya coba teman-teman, saya coba nonton di media mana aja. Ya. Ya, terima kasih Pak Paul. Itu yang Pak Paul terima kasih ya. Saya senang sekali karena cuma tempat ini suara corong-corong kita itu menyampaikan itu berani terbuka ya. Kemudian saya tahu Pak Paul tidak pernah mau mengatakan membuli. Karena kenapa saya bilang tidak mau mengatakan ini, baru saya bela karena Pak Paul bagaimana merespon orang jahat itu baru kita, bukan istilah bully, kita condemn lah, kita bantah lah orang-orang jahat ini.
Sehingga kita maki-maki orang jahat ini. Itu bukan membuli namanya. Karena dari mereka itu. Munculnya dari mereka. Baru kita respon. Ya, terima kasih Pak Paul. Kayaknya Tuhan Oke, selalu ini memberkati kita kita lanjutkan semua. videonya Ya, ya. Videonya kita ya. lanjutkan. Jadi begini saudara. Perang itu adalah sebuah kebodohan. Amerika dan Israel itu nggak suka perang. Kalaupun mereka harus perang, berarti udah kelewatan sekali diprovokasi. Dan perang yang dilakukan oleh Israel dan Amerika adalah perang yang sangat efektif. Ya, bukan seperti Rusia. Kalau Rusia memang haus darah. Rusia ini memang punya persenjataan yang harus dihabiskan. Kalau enggak, produksi mereka kan tua. Nah, biaya perang Rusia ini apakah berat, saudara? Berat. Tetapi kalau di atas kertas, pada faktonya yang dikeluarkan adalah senjata-senjata yang sudah puluhan tahun, yang bahkan sudah zamannya perang dingin, yang harus dikeluarkan. Dan nggak mungkin diledakkan begitu sih, harus ya buat perang. Nah, lalu pajak rakyat dinaikkan untuk biaya perang, dari situlah penghasilan negara. Itu caranya Rusia. Tetapi kalau kita lihat Amerika, Israel, kalau mereka perang itu kerugian. Kalau Rusia, dia stok lama semua dikeluarin, cuci gudang. Kalau Amerika dan Israel nggak bisa cuci gudang, stok senjata selalu habis. Jadi kalau mereka mau perang, ya rugi. Kalau Rusia nggak rugi. Di atas kertas, mereka biaya perangnya banyak sekali. Dan rakyat yang menanggung, para oligarki ini yang menanggung. Ya kan? Para oligarki, terutama kalau rakyat kecil, enggak. Oligarki yang menanggung. Nah, kalau Amerika, rakyat oligarki disuruh nanggung, nggak mau. Nggak mau. Dia pasti akan tanya, untungnya apa? Nggak ada. Makanya Amerika siapkan, ya kan, dikepung. Bukan takut. Lebih baik saya show off, tetapi orang, ya udah, kamu diapain, nggak bakal menang. Udah. Kecuali mau habis-habisan lawan saya. Kamu nggak dapat apa-apa. Makanya akhirnya Irannya mau nggak mau harus nurut, negosiasi ulang. Israel juga demikian. Itulah bedanya. Ya, menang tanpa harus berperang. Kenapa show off? Cina juga sama, show off. Masalah nanti dia senjatanya berfungsi apa enggak, yang penting kelihatan semua jogrokannya. Yang penting displaynya udah keren. Nah, itulah hebatnya Cina. Display. Dia menang display. Lah Iran displaynya kalah. Ya kan? Displaynya kalah, finansialnya kalah. Cina menang finansial, kelihatan finansialnya kuat. Maka ketika dia mendisplay, orang percaya bahwa itu barang beneran. Padahal mungkin cuma selongsong semua. Tank. Waduh, jejer. Nggak taunya dalamnya nggak ada semua. Pesawat. Wah, cuman bentuk luarnya pesawat, dalamnya sama saja kamu pakai Formula One, tapi dalamnya nggak taunya mesinnya L300 semua. Atau mesin BEMU malah mungkin. Ya kan? Kelihatannya bodinya Formula One. Kelihatannya bodinya Ferrari, dalamnya mesinnya L300. Itu dilakukan oleh Cina kan begitu. Show off. Makanya pedagang-pedagang itu begitu ketemu sama Cina, dia berani show off. Ya, dia bikin satu monster, satu prototype yang bagus sekalian. Masalah produksinya urusan nanti. Lo belum mau dipakai kok. Ya kan? Belum mau dipakai ngapain? Ya bikin prototipe saja. Nah itulah ya, makanya ya. Itulah kebodohan dari Indonesia. Nggak ngerti. Kayak ginian ini nggak ngerti orang Indonesia. Indonesia disuruh bikin display nggak pinter, ya bikin display nggak pinter, finansialnya nggak bagus. Isinya karena agama, urusannya agama. Dia sibuk untuk berkreasi, dibendung oleh agama. Para profesor yang pinter-pinter ini ya di framing sama agama, selesai. Padahal Indonesia itu tidak kekurangan orang pinter.
Tapi semua orang pinter di framing kudu cebok pakai 3 batu. Kelar sudah. Ya, amin Pak, benar. Iya kan? Amin. Ya, benar. Kelar sudah. Kalau di Cina, orang urusan Tuhan, Tuhan di mana? Tuhan diberakin. Jadi kamu kalau mau kaya, ya kamu harus berjuang. Tuhan berdoa gundulmu peang. Katanya si Jinpingnya gitu, berdoa gundulmu peang. Ya kan? Kamu berdoa tunggang-tunging, nggak bakal Tuhan jawab doamu. Coba kamu minta sama ya si Jinping, tolong kasih saya kekayaan. Coba itu langsung dikasih kekayaan sama si Jinping. Nah, dia cara mendidiknya lebih realistis. Ya kan, makanya kan kemarin saya tes kalian. Coba kalian maki-maki tuh, Allah SWT silit, bilang, Allah SWT silit, tai. Nggak akan kalian diapa-apain. Lolos kalian, percaya saya. Nggak akan dikutuk, nggak akan kalian sial, percaya saya. Ya kan? Kenapa? Karena realistis. Jadi ketika kamu di framing agama, ya habis hidupmu. Kamu tidak ada lagi upaya bagaimana kamu bisa berdikari. Kamu semua ada suratan takdir. Oh semua, ya kelar hidupmu saudara. Suratan takdir, ya, ngapain kerja? Sudah ada suratan takdir. Ya kan? Itulah makanya Indonesia kerek, kinerjanya jelek. Ya, hanya orang-orang yang ateis keluar dari Indonesia. Dia bekerja di Belanda, rajin saudara. Tuhan tidak urusan, yang penting saya kerja. Maka dia berhasil. Sementara kalau suratan takdir, ya kelar hidupmu saudara. Nah beda ketika Tuhan Kristen. Kalau Tuhan Kristen sudah jelas ngomong, kamu tidak kerja jangan makan. Kamu harus kerja. Nah kalau kamu diberkati, kamu harus berbagi. Kamu mau ngemis, apalagi suka berbagi. Saya lebih suka berbagi kerja. Ya, tapi jangan pernah kamu bagi-bagi duit untuk orang yang nggak jelas. Makanya di kita dilarang, utang-utangan itu dilarang. Ini suara komandan masuk nih.